Halo Moviewers, welcome to Ngomongin Film. Bersama gue Fuas Fikri, hanya di IT Channel. Episode kali ini kita akan membahas salah satu genre film yang banyak diminati oleh penonton Indonesia, apalagi kalau bukan film horor. Film horor di Indonesia sudah ada sejak tahun 1934 dan terus berkembang sampai saat ini. Namun film horor Indonesia sendiri tak lepas dari berbagai stigma buruk yang selama ini hadir di masyarakat, seperti film Indonesia hanya menonjolkan seksualitas saja tanpa alur cerita yang jelas. Tapi beberapa tahun belakangan ini, film Indonesia telah berimprovisasi menjadi lebih baik, memiliki alur cerita yang lebih jelas, penempatan jam scare yang tepat, dan latar cerita yang menarik membuat film Indonesia kini banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Salah satu film Indonesia yang saat ini menjadi primadona adalah film Pengabdi Setan, yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar dan sudah tayang di seluruh bioskop di Indonesia pada tanggal 28 September 2017. Film ini merupakan remake dari Satan's Slave atau juga Pengabdi Setan, sebuah film horor klasik pada tahun 1982 dari Indonesia. Film Pengabdi Setan termasuk film terlaris pada tahun 2017 karena telah ditonton sebanyak 4,2 juta penonton dan sukses membuat minat penonton mancanegara untuk ikut menayangkan film Pengabdi Setan di negaranya. Sebanyak 42 negara telah menayangkan film Pengabdi Setan, diantaranya adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Taiwan, bahkan Spanyol pun ikut merasakan ketegangan dari film Pengabdi Setan. Tak hanya berhasil tayang di luar negeri, Pengabdi Setan juga mendapatkan 13 nominasi di ajang Festival Film Indonesia tahun 2017 dan berhasil memenangkan 7 penghargaan. Beberapa penghargaan diantaranya adalah kategori film terbaik, sutradara terbaik, dan penulis skenario adaptasi terbaik. Kisah ini menceritakan sebuah keluarga yang mana sang ibu ternyata adalah salah satu anggota sekte dari pemuja setan. Cukup menyeramkan bukan? Diperankan oleh Tara Basro yang berperan sebagai Rini yang harus tinggal di pinggiran kota Jakarta, di sebuah rumah milik neneknya bersama sang ayah, ibu, dan ketiga adiknya. Setelah menguras cukup banyak uang untuk pengobatan ibunya yang sakit selama 3,5 tahun tanpa sebab yang jelas. Penyakitnya ini membuat sang ibu tidak bisa bergerak dan hanya dapat berbaring di tempat tidur. Sehingga ketika dia membutuhkan bantuan, dia akan membunyikan lonceng miliknya. Keuangan mereka dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan hingga menyebabkan krisis secara finansial dan akhirnya sang ibu pun meninggal dunia. Sepeninggalannya sang ibu membuat teror dari dunia gaib, satu persatu muncul dari salah satunya ada yang menyerupai sang ibu. Sosok inilah yang menghantui Rini dan ketiga adiknya. Dari teror-teror inilah akhirnya Rini percaya bahwa dunia gaib itu ada dan perlahan Rini menyadari bahwa sang ibu adalah anggota dari sekte sesat. Serem banget ya. Selain Tara Basro, film ini juga diperankan oleh Bron Palarae, Andy Arfian, Dimas Aditya, Nasar Anus, M. Adiyat, Ayu Laksmi, Egy Fedli, Eli Delutan, Arswendi Nasution, Fahri Albar, dan Asmara Abigail. Yang bikin gue makin tertarik dengan film Pengabdi Setan adalah proses pembuatan film ini sama sekali nggak pakai CGI. Sang sutradara, Joko Anwar, enggan menggunakan teknologi CGI karena ingin ngasih efek yang lebih seram dan lebih nyata. Sineas asal Medan ini menggunakan practical effect, salah satunya penggunaan make up. Selain make up, penataan cahaya pun dibikin seadanya supaya unsur horor ditampilkan lebih nyata. Luka dan efek seramnya dibuat terasa alami. Apalagi syutingnya 70% dilakukan pada malam hari. Wilayah yang menjadi lokasi syuting pun benar-benar dijaga dan enggak ngelibatin banyak masyarakat ataupun kru produksi. Jadi efek sepi dan seram benar-benar terasa di film ini. Banyak respon yang mengatakan bahwa sosok yang paling menyeramkan adalah sosok ibu. Ternyata pemeran di balik karakter tersebut adalah Ayu Laksmi, seniman dan penyanyi asal Bali. Seniman favorit Joko ini sebelum terpilih bermain di Pengabdi Setan mengaku enggak memiliki modal sama sekali di dunia akting. Uniknya, setelah menjajal dunia akting, buat pertama kali Ayu malah ketagihan dan berniat mendalami dunia seni peran meski usianya sudah menginjak 49 tahun. Ayu akhirnya direkomendasikan buat meranin karakter ibu, mewarni Suwono sekaligus sosok hantu di film ini.
Buat lo yang udah nonton Pengabdi Setan, pasti sepakat kalau sosok ibu dalam film ini sangat mengerikan ya kan. Nah, kabar baik untuk fans film Pengabdi Setan, karena film ini sudah dikonfirmasi bahwa akan ada sequelnya. Film Pengabdi Setan 2 diperkirakan bakal tayang di pertengahan tahun atau akhir tahun 2022. Mau titip salam buat mama saya. Tolong sampaikan sakit. Kuburan saya sempit, Mama. Daging saya digigiti belatung. Mama, saya di kuburan disiksa terus. Tolong, Mama, mereka datang lagi. Wah, semoga aja pas film Pengabdi Setan 2 tayang, bioskop di Indonesia udah kembali beroperasi dengan normal ya Moviewers. Oke, selanjutnya gue bakalan bahas film-film horor Indonesia apa aja sih yang udah banyak menuai prestasi. Biar teman-teman Moviewers di rumah juga menyadari kalau masih ada loh film horor-horor yang bagus. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita break dulu sebentar sambil lihat ada yang mau lewat dulu nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngomongin Film hanya di I Channel.